Hai sobat pecinta One Piece, selamat datang di channel Kuja Anime, channel yang membahas tentang karakter, tokoh, dan momen yang ada di anime One Piece. Salam kenal buat yang baru mampir ke channel ini. Mohon berikan dukungannya agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih. Di video kali ini, admin akan membahas 12 anggota Cyberpol terkuat di serial anime One Piece. Simak pembahasannya sampai selesai ya. Cyberpol merupakan suatu organisasi rahasia pemerintah dunia yang dibentuk dengan orang-orang yang dapat menggunakan teknik Rokushiki. Teknik Rokushiki ini merupakan suatu teknik super yang dimana seseorang dapat meningkatkan kekuatan tubuh melewati batasannya. Dan teknik ini hanya digunakan pada beberapa karakter terpilih saja. Tidak diketahui persis sudah berapa lama keberadaan organisasi Cyberpol ini, namun telah diketahui keberadaan mereka sudah ada sejak 22 tahun yang lalu, saat mereka terlibat pada insiden di Pulau Ohara. Kemudian mereka juga muncul di Water Seven sebagai karakter antagonis yang memiliki tujuan untuk menangkap Nico Robin, serta mengambil blueprint dan senjata pemusnah massal yaitu Pluton. Dan yang telah kita ketahui, organisasi Cyberpol ini terbagi pada 10 bagian, yaitu CV0 sampai CV9, di mana CV0 nampaknya lebih kuat daripada yang lainnya, sehingga mereka disebut pasukan intelijen terkuat di dunia One Piece. Dan kali ini, admin akan membahas beberapa karakter yang telah diketahui merupakan bagian dari salah satu organisasi Cyberpol. Yang pertama, Nero. Nero adalah anggota terbaru di CV9 dan dia pertama kali diperkenalkan saat dia berada di Puffing Tom, yang dimana dia membantu dalam pengawalan Nico Robin menuju Enies Lobby. Nero merupakan orang yang sedikit pucat dan langsing. Dia juga selalu menggunakan pakaian yang mencolok berwarna coklat gelap, celana oranye, sepatu dan topi yang dihiasi dengan bulu berwarna merah. Karena terbilang cukup baru menjadi anggota CV9, menyebabkan Nero hanya mampu menguasai 4 dari 6 teknik Rokushiki, sehingga karena hal tersebut membuat Rob Lucci mengeluarkan Nero dari keanggotaan CV9 karena dianggapnya lemah. Yang kedua, Lasky. Lasky merupakan mantan anggota CV9 yang pertama kali muncul bersama Spandine saat insiden yang terjadi di Pulau Ohara. Lasky memiliki wajah yang serius dan tajam dan dia merupakan ayah dari anggota CV9 yang bernama Khalifa. Lasky adalah orang yang berusaha menghentikan para ilmuwan yang mempelajari poneglyph bersama dengan Spandine, dan di dalam menjalankan misinya tersebut, Lasky berhasil membuat Pulau Ohara hancur dengan para anggota CV9 yang lain. Yang ketiga, Wushu. Diperkenalkan sebagai salah satu anggota bajak laut Kaido yang merupakan salah satu bagian dari Tobi Roppo. Ketika dalam pertarungan melawan Jinbei di Arc Wano, Wushu dengan kaget setelah tahu bahwa Luffy telah memakan buah iblis Gomu Gomu no Mi. Karena di salah satu kisahnya dulu, Wushu merupakan mantan anggota CV9 yang ditugaskan untuk mengawal buah iblis Gomu Gomu no Mi, dan buah iblis tersebut nantinya akan diserahkan kepada pemerintah dunia. Namun sayangnya Wushu gagal karena buah iblis Gomu Gomu no Mi tersebut telah berhasil dicuri oleh Seng, sehingga menyebabkan dia harus dipenjara dan dipecat dari anggota CV9. Lalu setelah beberapa lama, Wushu pun berhasil kabur dari penjara dan menyebabkan dia dendam kepada pemerintah dunia, sehingga hal itu membuat Wushu bergabung menjadi salah satu anggota bajak laut Kaido. Yang keempat, Spandine. Spandine merupakan ayah dari Spandam, dan dia juga merupakan kepala CV9 pada 22 tahun yang lalu saat insiden yang terjadi di Pulau Ohara. Spandine adalah pemimpin penyelidikan di Ohara sekaligus orang yang bertanggung jawab atas pemanggilan Buster Call yang membuat Pulau Ohara hancur. Dia juga adalah orang yang menyuruh para anggotanya untuk menemukan poneglyph dan mengizinkan Profesor Clover untuk berbicara dengan Gorosei. Namun, saat Profesor Clover akan mengungkapkan tentang rahasia kerajaan kuno, Spandine juga telah membunuh Profesor Clover atas perintah Gorosei. Yang kelima, Spandam. Spandam adalah anak dari Spandine. Ia juga merupakan mantan kepala CV9 dan CV5.
Dan Spandam saat ini telah bergabung dalam organisasi Chibi yang terkuat, yaitu Chibi Zero atau yang biasa disebut Cyberpol Aegis Zero. Meskipun Spandam adalah orang yang lemah, namun pada saat dia menjadi pemimpin di CV9, dia tetap dihormati oleh para anggotanya. Dan Spandam juga mampu meningkatkan kekuatan para anggotanya dengan memberikan Kaku dan Khalifa buah iblis. Sama seperti ayahnya, Spandam juga merupakan pengikut setia dari pemerintah dunia. Dia akan mengikuti apapun yang disuruh oleh pemerintah dunia tanpa membantah sedikit pun. Yang keenam, Rob Lucci. Awalnya Rob Lucci diperkenalkan sebagai tukang kayu di perusahaan Gale La Company milik Icebar. Dan dia juga terlihat jarang berbicara secara langsung dan lebih memilih berbicara lewat merpati peliharaannya yang bernama Hattori. Rob Lucci adalah anggota terkuat dari organisasi CV9 yang merupakan aset berharga milik pemerintah dunia. Karena kekuatan yang dimilikinya, Rob Lucci juga dapat pengakuan dari Bartholomew Kuma bahwa dia adalah orang yang sulit untuk dikalahkan. Akan tetapi, saat insiden di Water 7, Rob Lucci berhasil dikalahkan oleh Luffy sehingga menyebabkan dia dan anggota CV9 yang lain gagal dalam menjalankan misinya. Lalu, setelah time skip, Rob Lucci pun muncul kembali dan terlihat bergabung dengan anggota CV Zero bersama dengan Spandam. Namun, pangkatnya saat ini jauh lebih tinggi. Yang ketujuh, Kaku. Kaku dimunculkan sebagai salah satu dari 5 mandor di Gale La Company. Dan dia adalah orang yang telah memeriksa kapal Going Merry dan memberitahukan kepada kelompok topi jerami bahwa Going Merry sudah tidak bisa diperbaiki. Kaku merupakan pendekar paling mahir di anggota CV9. Dia juga adalah orang yang mampu menggunakan 2 pedang besar saat pertarungannya dengan Zoro di Enies Lobby. Bisa dibilang, Kaku adalah anggota kedua terkuat setelah Rob Lucci. Namun karena sikapnya yang polos, dia selalu berkata jujur kepada kawan maupun lawannya, sehingga hal ini membuat Kaku dapat dikalahkan oleh Zoro saat di Enies Lobby. Dan informasi untuk saat ini, Kaku juga telah bergabung dengan anggota CV Zero bersama Rob Lucci dan Spandam. Yang kedelapan, Jabura. Jabura adalah mantan anggota CV9 yang diperkenalkan bersama Kumadori. Jabura adalah orang yang selalu memiliki trik-trik licik untuk mengalahkan lawan-lawannya. Dan pada saat pertarungannya melawan Sanji pun, dia menggunakan trik liciknya dengan cara membuat cerita bohong pada Sanji. Namun triknya itu tidak mempan pada Sanji sehingga Jabura pun dapat dikalahkan oleh Sanji saat di Enies Lobby. Tidak seperti anggota CV9 yang lain yang telah bergabung dengan CV Zero, setelah time skip keberadaan Jabura masih belum diketahui. Yang ke-9, Blueno. Blueno adalah anggota CV9 yang menyamar menjadi bartender saat di Water 7. Blueno adalah pria yang berbadan tinggi besar dengan gaya rambut hitam yang menyerupai seperti tanduk banteng. Blueno memiliki kekuatan buah iblis doa-doa Nomi yang mampu menciptakan sebuah pintu dimanapun sesukanya. Pada saat pertarungannya dengan Luffy, dia berhasil membuat Luffy terkecoh saat dia keluar masuk dengan pintu yang dibuatnya. Namun sayangnya, Luffy berhasil mengalahkannya dan Blueno menjadi anggota CV9 pertama yang berhasil dikalahkan pada saat itu. Dan setelah time skip pun nasib Blueno juga sama seperti Jabura yang masih belum diketahui keberadaannya sampai sekarang. Yang ke-10, Kumadori. Kumadori adalah mantan anggota CV9 yang diperkenalkan bersama dengan Jabura. Kumadori memiliki penampilan seperti riasan kabuki atau teater tradisional Jepang, dan Kumadori juga memiliki sebelah mata tertutup sama seperti anggota CV9 yang lain. Di dalam pertarungannya, Kumadori menggunakan rambut panjang dan tongkat yang dia pegang sebagai senjata utamanya. Dengan tongkat yang dikenal sebagai Kakara ini, Kumadori mampu menciptakan bola api dengan cara memanaskan ujung tongkatnya tersebut. Namun, pada saat pertarungannya dengan Chopper di Enies Lobby, Kumadori berhasil dikalahkan olehnya sehingga setelah time skip pun nasib keberadaan Kumadori belum juga diketahui sampai saat ini. Yang ke-11, Fukuro. Fukuro adalah karakter yang memiliki bentuk tubuh bulat dan memiliki bentuk mulut seperti resleting. Dia juga memiliki kemampuan yang bernama Tioua Is yang mampu mengukur kekuatan teman atau musuhnya dengan istilah Dorike.
Namun kemampuan yang dimilikinya ini, Fukuro hanya mampu untuk mengukur kekuatan fisik, bukan untuk mengukur kekuatan buah iblis. Dan Fukuro juga berhasil dikalahkan oleh Franky saat pertarungan di Enies Lobby. Dan sama seperti anggota yang lain, Fukuro juga masih belum diketahui keberadaannya sampai saat ini. Yang ke-12, Khalifa. Khalifa merupakan satu-satunya wanita yang berada di anggota CV9. Dalam kemunculan pertamanya, dia berhasil menyamar sebagai sekretarisnya Icebar. Khalifa merupakan wanita tangguh yang dapat menggunakan teknik Rokushiki. Dia juga merupakan pemakan buah iblis Awa Awanomi yang dapat mencuci kekuatan lawannya sehingga membuat lawannya menjadi tak berdaya. Dan berkat kekuatan yang dimilikinya ini, Khalifa berhasil mengalahkan Sanji yang tak dapat melawannya karena dia seorang wanita. Namun, setelah Nami datang dan mengambil alih pertarungannya dengan Khalifa, akhirnya Khalifa pun berhasil dikalahkan oleh Nami. Itulah 12 anggota Cyber Force terkuat di serial anime One Piece. Nantikan pembahasan admin di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini agar bisa berkembang dengan cara di like, subscribe, dan komen. Terima kasih.